Halo, kembali lagi ke channel Kang Oma TV. Sudah lama saya nggak upload, pasti pada penasaran. Semoga pada penasaran ya. Semoga pada sehat-sehat semua, karena udah lama nggak ketemu juga di YouTube Kang Oma TV. Ini posisi sekarang rumahnya udah jadi. Kondisi rumahnya udah jadi. Udah jos gandos, udah top, Marco top. Tuh. Dulu kan di sini ada gubuk gitu kan. Gubuk. Terus saya ceritain. Nah kalau misalnya cuma cerita, cuma ngomong, cuma jual omongan toh ya ini bentuknya kayak apa gitu ya. Terus nggak jelas gitu kan. Nah sekarang di part kedua udah jadi, bentuknya seperti ini, bangunannya seperti ini, wujudnya seperti ini, terus apa lagi ya, bagusnya seperti ini. Nah ya jadi saya skip dulu karena tukangnya lagi motong keramik, jadi daripada saya teriak-teriak, mesinnya teriak-teriak kan, dua-duanya teriak-teriak nggak jelas. Jadi ya ini saya jelasin tadi, batunya batu alam asli. Nah terus sekarang pagernya modelnya masih sama, jadi model-model ulir seperti ini, terus lurus ulir lagi, jadi lebih kelihatan vintage-nya gitu, lebih kelihatan klasik. Nah ngomong-ngomong soal uliran, ini susah loh bikin beginian tuh, diulir-ulir-ulir. Kenapa kita nggak lurus aja gitu, yang gampang, cepat, murah gitu kan. Ini besinya tuh, nih ya, mantap ya, bunyinya aja beda tuh. Bunyinya biasa teng 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 ya, ini kan bunyinya dem dem gitu, lebih padat gitu ya, lebih kokoh kalau menurut saya. Nah sekarang saya masuk ke bagian carport. Di sini carportnya di sini ada taman kecil, ini sekitar setengah meteran, setengah meter lebih ya, karena ubinnya ini aja udah berapa nih, 50 60 lah, 60 cm. Jadi ini ada taman dikit, dan carportnya bisa 2 mobil. Tuh, kondisi carportnya seperti ini, bisa 2 mobil. Nah sekali lagi mohon maaf, saya ini kondisinya berantakan karena masih finishing juga. Terus buat kusen depan kita pakai kayu kamper. Mantap ya. Ininya ya ini tembok. Batu kalinya masih asli itu, batu kali. Motif-motifnya itu lebih kita menonjolkan keeropaan dan keklasikan. Ya apa ya? Ya gitulah. Terus ada di sini dindingan batu. Ini enggak satu batu tempel-tempel segitu ya, enggak ya. Ini udah ada satuannya, ini natnya nih itu. Ini udah ada satuannya, jadi tinggal nempel aja. Proyek sebelumnya nggak ada seperti ini, cuman kemarin kita coba tambahin yang lebih bagus. Kasih apa kayak gitu loh, depannya lebih kelihatan enak gitu ya. Ya udah kita kasih yang seperti ini. Ntar MCB-nya nggak seperti ini ya, ntar MCB-nya udah pakai yang apa namanya, pulsa. Jadi nanti kita upgrade, kita ganti. Nah halus lah. Ini kalau saya pegang halus, tapi kalau di kamera nggak kelihatan, jadi percaya aja ini halus. Teksturnya tuh, pokoknya halus lah, pokoknya percaya aja sama saya. Nah ini temboknya, kondisi ruang keluarga lagi tahap finishing. Catnya yang nggak rata diratain gitu toh. Grupnya juga, grup-grupannya grup-grupannya banyak, ada 4, dibagi dari 4 grup. Di bawah, di atas ada lagi. Terus kita listnya pakai gypsum, jadi udah nggak pakai keramik lagi. Model baru sih. Kayak gypsum, GRC sorry, ini GRC. Tapi ada motifnya tuh di sini, ada lekukannya. Tuh. Modelnya lebih baru lagi. Kalau biasanya kemarin kita pakai keramik, pakai granit, kita sekarang pakai GRC. Jadi rencana nih warnanya agak gelap gitu, jadi kontras antara putih dengan agak gelap dikit. Jadi masuk rumah itu lebih klasiknya tuh lebih kental ya.
Putih juga ya? Isi ya mas. Masih lagi nambel nih. Nah ini kita masuk ke ruang tidur bawah. Jadi di bawah itu ada kamar tidur satu doang. Itu bisa buat orang tua atau tamu gitu ya. Keramiknya sama, kita motifnya motif kayu. Ini keramik asli loh ya. Tuh, saya ketok ya. Tuh, keramik loh, bukan vinil apa namanya? Bukan vinil yang motif kayu, bukan. Nah, terus kamar mandi bawah. Kamar mandi bawah di bawah tangga. Kalimatnya. Kamar mandi bawah di bawah tangga. Seperti ini nih. Wah, ada hambalannya kan? Hambalannya bagus banget. Duh, mincok. Nanti ada toilet di sini, toiletnya. Cuma lagi ditutup. Toiletnya di sini belum dipasang. Terus hambalannya ini lumayan loh, ini sekitar 20 sentian hambalannya. Nah, cuma kalau masuk sini hati-hati. Karena kan ada ininya. Kalau nggak sengaja naik, gitu kan. Kedaduk kan lumayan. Terus keramiknya juga keramik motif-motif model granit gitu ya. Oke, sorry. Motif-motif marmer, jadi kelihatan mewahnya. Downlightnya seperti ini. Tuh lampunya. Kelihatan nggak? Jadi bolamnya tuh ada di dalam sini. Ini mikanya mika susu gitu. Jadi lebih nyebar gitu lah istilahnya. Kameraku elek. Terus di bawah normal seperti biasa. Ada tempat penyimpanan, cuman kecil ya. Ini cocok kalau buat suami gitu kan, punya alat-alat mobil itu taruh sini cocok. Wes, ruangan ini udah. Terus di belakang nanti ada taman di sininya. Terus di situ nanti ada wastafel, tapi belum dipasang, masih jaringannya aja. Nah, terus yang ke atas itu belum. Cuman kita tutup pakai akrilik. Jadi pencahayaannya dapat, cuman nggak tampias ke bawah, nggak langsung tampias ke sini. Nah, ntar ini ada tanaman-tanaman indoor gitu ya. Nah, itu udah bonus tuh kitchen set. Kitchen set segitu atas bawah tuh udah bonus. Bahkan stove-nya juga ada. Apa sih istilahnya stove gitu ya? Atau apa ya? Tuh mereknya tuh ya. Nggak saya sebutin tapi baca sendiri. Kompornya atau mereknya sama. Tuh, nggak saya sebutin. Tinggal pakai aja ya. Kalau saya sebutin ntar ini lagi dikira promosi kan. Saya nggak dibayar sama merek itu, jadi saya nggak mau sebutin, nggak mau nge-review juga. Nah, ini kitchen set bawah udah, atas udah, jadi udah tenang kalau bagian masak-memasak udah ada lah. Nggak usah dipikirin lagi ntar kitchen setnya gimana. Nah, ini yang tangganya, yang keramiknya saya selalu bilang 200.000 per meter. Nah ini, saya injek 200.000 semua. Ini kalau ditotalin, dijual, harganya dapat satu motor saya. Nah, di tangga tuh yang enaknya tuh seperti ini. Ini sama kayak di proyek Cipinang 1. Temboknya, bukan tembok. Kita kasih motif seperti itu. Lah kalau nanti yang beli YouTuber gitu, karena itu buat foto-foto itu enak. Nah, terus saya ke atas. Ini seperti yang kemarin saya jelasin, ada balkon di sini. Ini balkonnya. Tuh. Tadinya sini mau kita kasih kaca. Cuman ya pengennya tampil beda dikit lah, nggak harus melek-melek kayak yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Jadi ya udah. Kita samain aja sama pagar. Jadi kacanya kita hilangkan. Kalau dibilang downgrade nggak juga, dibilang upgrade sedikit upgrade-nya. Nah, ini aluminium, jelas. Kalau di outdoor itu kita aluminium. Ya, kenapa kita pakai aluminium? Karena kan ya di sini kan outdoor ya. Jadi kalau misalkan hujan, tampias gitu, kalau misalnya kita pakai kayu, ya mesti saya bilang, kayu semahal apapun, suatu saat akan rusak juga. Mau finishingnya sebagus apapun, tetap bakal rusak juga. Kalau dibiarkan terus-menerus kena air. Makanya kita sekarang yang di sini,
Yang di atas, pokoknya bagian outdoor kita selalu pakai akrilik. Nggak cuma di sini aja, di sana juga. Nanti saya ke sana. Termasuk kusennya tuh. Kusennya akrilik semua. Akrilik. Sorry, PVC kok akrilik sih? Salah sebut. Aluminium, bukan akrilik, aluminium. Sorry, salah sebut saya. Nah, sekarang saya ada di kamar tidur utama di atas. Tuh, akrilik lagi, aluminium juga, aluminium, kaca. Terus, nah keramiknya sama, motif kayu juga. Nah, ini saya tekankan ya sekali lagi ya. Jadi ini itu asli keramik, bukan vinil yang seperti kayu. Nah, seperti yang saya tadi jelaskan, GRC di bawah. Tuh, ini GRC. Jadi ntar hasilnya seperti ini. Jadi kita nggak pakai keramik. Dibilang downgrade nggak juga, karena GRC ini lebih rapi. Menurut saya lebih rapi. Kalau misalkan keramik, pasti kan kelihatan potongan-potongan gitu kan, potongan-potongan. Contoh kayak nat-natnya seperti ini tuh kan kelihatan. Tapi kalau GRC itu berdempul, jadi dia lempeng gitu ya sampai depan, sampai lurus sana tuh lempeng. Jadi kalau menurut saya pribadi itu lebih bagus, lebih estetik dibandingkan keramik. Cuman, nih ada cumannya. Kalau keramik kan lebih kelihatan mahal, lebih kelihatan bagus gitu ya. Kalau GRC kekuatannya beda. Jadi lebih kelihatan kalau ini tuh bukan rumah. Jadi ini tuh hotel gitu loh. Nah, sekarang saya ke kamar mandi suami istri. Tuh, toiletnya udah dipasang, cuman hambalannya belum. Di sini nanti ada wastafel di sini, warnanya putih. Itu buat apa ya? Buat peralatan mandi lah ya. Terus di sini ada jarak. Jadi kayak lebih menandakan bahwa ini itu ini tuh ada sekatan gitu lah. Ini bagian buat mandi, ini bagian buat nyantai gitu. Di tempat showernya udah ada semua. Tuh mereknya ya. Mereknya dibaca sendiri, dilihat sendiri. Saya nggak mau sebutin karena saya nggak dibayar untuk promosi merek itu. Jadi ya udah baca sendiri aja gitu. Nah, terus saya keluar ya. Ini kamar tidur utama udah. Terus saya ke kamar mandi atas. Tuh bentuknya seperti ini. Tuh, cakep ya. Cakep banget ini mah. Jadi kalau mau masang water heater tuh bisa di situ, water heater. Salurannya udah ada, colokannya juga udah ada. Tuh, seperti ini. Jadi kita keramiknya sama semua atas bawah. Menggunakan keramik granit, motifnya marmer, jadi lebih kelihatan mewahnya. Kalau marmer asli kan mahal dan ngerawatnya itu susah. Jangan sembarangan loh, beli marmer itu nggak kayak kita beli granit. Marmer kita beli, kita nggak urus, rusak lama-lama, bolong. Kalau marmer itu harus lebih sering diperhatikan, lebih sering dipoles. Ada alat polesnya juga, itu makanya marmernya makin bagus. Kalau kita kan mahal banget ya, buat kamar mandi aja mahal banget. Sayang gitu loh, dengan harga 2,7 M ininya dindingnya marmer, itu sayang. Kemudian granit tapi motifnya marmer, lebih murah tapi tidak menghilangkan khas kemewahannya gitu. Ini seperti ini sama aja. Dah, kita keluar. Terus kita masuk ke kamar atas. Di kamar atas ini ada, maaf ya agak sedikit berisik. Nah, di atasnya sama aja kayak review saya kemarin. Ini di situ taman bawah. Ini buat pencahayaan.
Dah, itu aja sih, nggak ada yang direview lagi. Ya, jadi sekarang saya ada di atas karena di bawah itu lagi ada perintilan-perintilan yang harus dibereskan, jadi berisik. Jadi saya di atas aja. Nah, saya mau menjelaskan di sini bahwa harga yang tertera itu masih sama. Jadi kita nggak menaikkan harga dan tidak menurunkan harga. Spesifikasi dan harga ada di kolom deskripsi dan part satunya ada di kolom deskripsi juga. Termasuk juga cuplikannya ada di situ. Jadi saya sudah menjelaskan lengkap. Kalaupun masih ada yang tanya, ya nggak apa-apa, tanya aja nggak apa-apa. Kalau nanya dan nggak beli, ya nggak apa-apa juga. Saya lebih seneng kalau orang bertanya gitu lah, sharing, nanya, banyak nanya ke saya nggak apa-apa. Jadi saya juga menambah wawasan saya untuk melayani orang. Karena rezeki itu nggak akan pernah tertukar dan nggak akan pernah terlambat. Itu aja. Berkat itu udah ada yang ngatur. Jadi ini aja video part 2 Rawamangun dari saya. Kiranya ini bisa ditonton dengan baik, disaksikan dengan baik, dan menjadi berkat juga buat kita semuanya. Oke, saya pamit dulu. Sudah jam 2 dan saya harus ke proyek lainnya. Semoga penonton-penonton semua diberikan kesehatan, kita jaga kondisi selalu badan kita, perbanyak minum vitamin C, perbanyak olahraga dan makan buah-buahan supaya kita terhindar dari segala penyakit. Itu aja pesan saya, sehat selalu, jaga kondisi kesehatan. Saya pamit dulu. Terima kasih atas waktunya sudah menonton video saya yang jelek dan nggak bermutu mungkin ya. Wes gitu aja. Matur suwun, Tuhan memberkati.